Niat melindungi istrinya dari pelaku jambret, seorang pria di Sleman, Yogyakarta malah ditetapkan sebagai tersangka dan jadi tahanan kota. Kasus ini viral dan menjadi perhatian publik. DPR akan memanggil Kapolres Sleman untuk meminta klarifikasi. Kasus pria mengejar jambret hingga pelaku tewas kecelakaan di Sleman, Yogyakarta berbuntut panjang. Beberapa bulan usai kejadian, suami korban jambret malah ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan lalu lintas. Sang suami dijadikan tahanan kota dan kasusnya telah dilimpahkan ke kejaksaan. Sang istri mengaku kecewa lantaran aksi sang suami semata untuk melindungi dari pelaku jambret. Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Stianto menyatakan penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara, hasil olah TKP, dan pemeriksaan saksi. Sebelumnya, April lalu, 2 jambret mengambil tas milik Arsita Minaya, warga Kalasan Sleman yang tengah berkendara motor. Suami korban yang kebetulan mengendarai mobil di belakangnya memepet motor pelaku hingga keduanya kecelakaan dan tewas. Penetapan tersangka suami korban jambret menjadi perhatian publik. Kapolresta Sleman akan dipanggil DPR Rabu depan. Karena kan si Pak Ahok ini tidak menabrak, tapi mengejar si jambret tersebut. Dan kami juga bingung kok kejaksaan juga bisa menerima perkara ini, bahkan akhirnya sekarang akan dilimpahkan ke pengadilan. Kami berharap Pak Ahogi bisa mendapatkan keadilan dan kami akan memantau jalannya peradilan tersebut. Ya. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Harga emas hari ini kembali pecah rekor. Harga emas Antam lagi-lagi memecahkan level tertinggi sepanjang sejarah. Harga emas Antam 24 karat hari ini naik Rp30.000 dan berada di level Rp2.917.000 per gram. Berdasarkan situs logam Mulia Antam, lonjakan harga emas ini dari semula Rp2.887.000. Sementara untuk harga jual kembali atau buyback naik menjadi Rp2.750.000 per gram. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia musik Indonesia. Vokalis grup band era 90-an Elemen, Lucky Wijaya, tutup usia kemarin malam. Lucky meninggal di usia 50 tahun setelah menderita penyakit ginjal yang dideritanya setahun terakhir. Jalan berlubang dampak dari hujan yang mengguyur selama seminggu terakhir menyebabkan jatuhnya korban di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Warga khawatir jika keberadaan jalanan yang rusak akan menyebabkan korban jiwa. Jatuh lagi 3 orang nih gara-gara lubang. 3 orang pemotor terjatuh hingga terluka akibat menabrak lubang di Jalan Daan Mogot, Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Seluruh korban segera dievakuasi ke pinggir jalan untuk mendapatkan perawatan dari warga sekitar. Sementara lubang diberikan tanda agar tidak ada lagi korban. Ruas jalan lainnya yang juga terdapat banyak lubang adalah flyover Kampung Melayu, Jakarta Timur. Seorang netizen membagikan video beberapa lubang yang menganga dan sangat membahayakan pengendara. Guna menghindari jatuhnya korban, lubang-lubang juga diberi cat putih agar pengendara yang melintas bisa menghindarinya agar tidak menjadi korban. Tak hanya jalan protokol, jalan berlubang akibat guyuran hujan juga terlihat di Tol Kebonjeruk. Pengendara pun harus menurunkan kecepatannya sehingga kepadatan arus lalu lintas tak bisa dihindari. Pengendara pun diharapkan selalu berhati-hati agar kecelakaan fatal tidak terjadi. Sejumlah titik jalan di ibu kota yang saat ini banyak terdapat jalan berlubang antara lain di flyover Pesing, Jalan Daan Mogot, flyover Pancoran Kuningan, Jalan MT Haryono Cawang,
flyover Pisangan, dan Jalan Juanda. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon banyaknya jalan berlubang di sejumlah wilayah Jakarta. Rencananya perbaikan akan dilakukan setelah 27 Januari. Tanggal 27, Jakarta ini diperkirakan curah hujannya masih tinggi. Maka kenapa untuk OMC-nya juga saya menyetujui diperpanjang sampai dengan tanggal 27. Sehingga dengan demikian setelah tanggal 27, lubang-lubang yang ada segera kita perbaiki. Pramono menilai perbaikan jalan belum efektif dilakukan saat ini karena curah hujan masih tinggi. Selain itu, ia juga menyatakan operasi modifikasi cuaca OMC selama beberapa hari belakangan ini sudah membuahkan hasil. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai hujan dan banjir, aspal jalanan Jakarta terkelupas. Jalanan pun banyak yang berlubang. Ada Jen Cahyani di ruas Jalan Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat siang, Jen. Seberapa membahayakan sebetulnya kondisi jalan berlubang di sana? Ya, Wiki dan juga pemirsa. Ya, tentu saja lubang-lubang yang ada di tengah jalan ini membahayakan para pengguna jalan, terutama pengguna motor dan juga mobil. Nah, kalau dilihat di belakang saya ini, Wiki dan juga pemirsa, ini saya tepat berada di dekat rel kereta di kawasan Kampung Bayam, di dekat JIS di Jakarta Utara. Ini memang banyak sekali kondisi jalan berlubang dan juga rusak di sini. Di sini lubang jalannya tidak ada atau minim rambu peringatan ataupun tanda putih, sehingga ini menyulitkan para pengendara atau pengguna jalan untuk menandakan di mana titik-titik lubang tersebut. Dan tentu saja kondisi ini semakin parah pasca banjir beberapa waktu ke belakang, sehingga struktur aspal ini semakin rusak dan semakin membahayakan para pengguna jalan. Dan selain itu juga permukaan jalan yang licin juga memperhambat perjalanan para pengendara. Dan ini kalau kita lihat, kalau saya pantau di sini, memang para pengendara cenderung untuk menghindari lubang-lubang tersebut, sehingga mereka mengurangi kecepatan kendaraan mereka saat ingin melintas ke arah rel kereta. Dan tentu saja kondisi ini juga menimbulkan adanya kemacetan di jalan akibat para pengendara yang mengurangi kecepatan mereka untuk melewati jalan-jalan dengan penuh lubang ini. Dan tentu saja harapan warga dan masyarakat sekitar ini agar pemerintah setempat bisa segera untuk memperbaiki jalan rusak di sini agar tidak membahayakan para pengendara jalan dan juga tidak memakan korban. Sementara itu, Wiki. Jen, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berbeda dengan banjir Jakarta yang sudah mulai surut, sejumlah wilayah di Bekasi masih terendam banjir hingga siang hari ini. Banyak pengendara motor mogok akibat nekat menerjang banjir. Jalan di perumahan Pondok Ungu Permai Babelan Bahagia Bekasi terendam banjir dengan ketinggian 60 hingga 80 cm. Motor yang melintas mati mesin sehingga harus didorong, sementara warga terganggu akibat banjir. Banjir akibat curah hujan yang mengguyur wilayah Bekasi sejak dini hari tadi, sementara drainase tidak menyerap air dengan baik. Pasti terambat, motor nggak bisa jalan gitu. Jalan kaki lewatin banjir jauh, sekitar 4 kilo lah. Diharapkan pemerintah segera bisa mengatasi banjir, sementara warga tertib membuang sampah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Gilang Yusufani, iNews melaporkan. Sedikitnya 65 orang masih tertimbun longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat. Medan yang berat, berlumpur, dan potensi hujan deras menghambat upaya evakuasi para korban. Allahu Akbar, ya Allah, saya teh kumaha. Sedang berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Petugas gabungan terus berjibaku mencari jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Satu persatu jenazah ditemukan. Hingga Senin pagi, sudah ada 25 jenazah ditemukan dan masih ada 105 orang tertimbun. Termasuk 23 anggota TNI Kodam 3 Siliwangi yang diduga menjadi korban longsor. Pencarian terus dilakukan selama 24 jam menggunakan 2 alat berat dan sejumlah anjing pelacak.
Sebanyak 250 personel gabungan diterjunkan ke lokasi dan berjibaku mencari korban di tengah cuaca mendung dan beberapa kali hujan. Lepas tangan. Yuk. Hese. Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail bahkan sempat terjebak lumpur saat meninjau lokasi longsor. JJ yang menggunakan jas hujan menginjak tanah berlumpur dan terperosok hingga terbenam hampir setinggi pinggang. BMKG mengingatkan potensi hujan deras di Kabupaten Bandung Barat dalam sepekan ke depan. Kondisi ini bisa saja memicu longsor susulan sewaktu-waktu. Hingga Senin siang, sekitar 400 korban longsor masih mengungsi di sejumlah lokasi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan uang bantuan 10 juta rupiah bagi setiap keluarga terdampak longsor agar bisa mencari rumah kontrakan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga dipicu percikan api alat las ruko 2 lantai gudang penyimpanan paket di Koja, Jakarta Utara hangus terbakar. Sementara di Tebet, Jakarta Selatan, sebuah rumah hangus terbakar akibat korsleting listrik. Mas, kebakaran Mas, ada di Jalan F Gangka, dekat Gangka, di jalan. Api melalap ruko berlantai 2 gudang penyimpanan paket di Jalan F Raya Koja, Jakarta Utara. Warga yang mengetahui api membesar pun panik dan berusaha memadamkan dengan alat seadanya. Namun akibat pintu ruko terkunci membuat warga terpaksa membongkar dengan paksa. Dugaan sementara api berasal dari alat pengelasan yang berada di dalam ruko. 8 unit damkar serta 40 personil diterjunkan ke lokasi untuk menjangkau titik api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Kebakaran juga terjadi di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Beruntung 1 orang di dalam rumah bisa menyelamatkan diri. Petugas yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini kekasih selebgram Lula Lahfah, musisi Reza Arab, diperiksa Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan Reza Arab untuk mengungkap penyebab kematian Lula yang masih misterius. Artis dan musisi Reza Arab yang merupakan kekasih selebgram Lula Lahfah hari ini akan diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan Reza terkait kematian Lula Lahfah yang ditemukan di apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat lalu. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Reza Arab akan dimintai keterangan sejumlah aspek, termasuk riwayat kesehatan Lula sebelum ditemukan meninggal. Sementara itu, hingga kini polisi masih menunggu hasil analisis dan barang bukti yang ditemukan untuk memastikan penyebab kematian selebgram Lula Lahfah. Selain Reza Arab, hari ini polisi juga akan memanggil beberapa rekan dekat Lula untuk dimintai keterangan. Bagi Reza Arab, kematian Lula Lahfah menyisakan duka mendalam. Saat pemakaman Lula di TPU Rawat-Rate, Jakarta Timur, Sabtu lalu, Reza terlihat sangat terpukul dan menangis terseduh-seduh di pusara sang kekasih. Dalam beberapa postingan di Instagram, Reza Arab diketahui kerap mengingatkan sang kekasih soal menjaga kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang menghubungkan antara Jakarta International Stadium dengan kawasan Ancol resmi dimulai. Ditargetkan JPO sudah bisa digunakan pada Juni mendatang saat ulang tahun Jakarta. Pembangunan JPO yang menghubungkan antara Jakarta International Stadium atau JIS dan juga Ancol sudah mulai dalam tahap pengerjaan. Dan ini ditargetkan akan selesai pada bulan Mei tahun 2026 dan diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat di bulan Juni tahun 2026. Nah, ini jembatannya menghubungkan dari Ancol ke JIS atau Jakarta International Stadium. Dan JPO ini memiliki total panjang 466 meter, terdiri dari jembatan sepanjang 166 meter dan jalur pedestrian sepanjang 300 meter. Dan
Lebar jembatan ini sekitar 6,6 meter lebarnya. Dan kemarin dari Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri juga sudah menyampaikan kalau diharapkan nantinya pada ulang tahun Jakarta sudah bisa digunakan, yakni pada bulan Juni tahun 2026. Dan ini diharapkan untuk dapat mempermudah akses masyarakat, kemudian yang menggunakan transportasi umum maupun juga transportasi pribadi ataupun juga mereka yang membutuhkan akses jalan ini dapat lebih mudah untuk akses jalan yang menghubungkan antara JIS dan juga Ancol. Dan nantinya tentu saja kami bersama-sama menunggu apakah di bulan Mei tahun 2026 ini akan rampung dikerjakan dan juga akan bisa digunakan pada Juni tahun 2026. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Jemi Jasin, iNews melaporkan. Acara friendly match atau fun match unik bertajuk Rizky Ridho versus 22 anak digelar di Jakarta. Kampanye Tagar Mainkan mengajak orang tua untuk mendorong anak-anak bermain dan bereksplorasi tanpa rasa khawatir terkena noda dan kotor. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho ikut mengkampanyekan pentingnya bermain aktif di luar rumah dengan cara turun langsung ke lapangan dan menantang 22 anak dari berbagai daerah di Indonesia dalam laga fun match sepak bola yang digelar Rinso. Kampanye Tagar Mainkan ini merespons fenomena berkurangnya aktivitas bermain di luar ruangan pada anak-anak dan mengajak mereka untuk kembali aktif, bergerak dan bermain di luar rumah sekaligus menumbuhkan keberanian mencoba hal baru. Selain itu, kegiatan ini bentuk komitmen mengubah persepsi tentang kotor pada anak-anak yang aktif bermain di luar. Jadi Rinso sebagai merek kita itu mengencourage anak-anak untuk main di luar rumah. Karena dengan bermain di luar rumah itu semuanya bisa belajar secara optimum, bisa tumbuh, bisa berprestasi gitu. Sementara untuk yang kotor-kotor Rinso lah yang menangani gitu. Kampanye Tagar Mainkan akan terus berlanjut sebagai upaya mengajak masyarakat Indonesia lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Dari Jakarta, Hadisti Arifah Sutrisno, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.